Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Sahabat seiman, bersyukur kita kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kita selalu dapat menghambakan diri kepadanya sebagaimana tujuan kita diciptakan, yakni untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manakala kita kufur tidak mau beribadah, sebagaimana kita ketahui ibadah yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yakni salat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sholatu ala waktiha, yaitu sholat di dalam waktunya itu paling utama. Sebagaimana kita diwajibkan bahwa sholat ini pekerjaan yang paling utama karena akan membawa kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Dan manakala kita mengingkari, tidak mau beribadah, khususnya ibadah yang paling utama seperti sholat, maka kita akan mencelakakan diri kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka keterlaluan. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagaimana mungkin mereka itu kufur terhadap nikmatku, tidak mau beribadah kepadaku, bahkan ada yang tidak mengimani dan tidak mengakui keberadaan kenabian dan kerasulan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mereka kufur kepadaku padahal mereka itu tidak ada apa-apanya. Dari benda mati kami hidupkan. Dan ingatlah, sesaat akan dimatikan, dihidupkan kembali dan akan dikembalikan kepada kami untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi sahabat seiman, mari kita berpikir secara bijak, secara akal sehat, secara pintar bahwa hidup ini hanya sementara. Manfaatkan sisa hidup yang masih diberikan oleh Allah SWT sebagai tanaman, sebagai bercocok tanam. Nanti akan kita nikmati ketika kita sudah sakaratul maut. Karena di dalam kubur nanti salah satu yang akan menerangi, akan menjadikan kita hidup bagaikan di taman-taman surga adalah sholat. Salah satunya. Baik. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kekasih kita yang mencintai kita, yang merindukan kita, yang menunggu kita di Telaga Kausar. Mudah-mudahan kita membalas cintanya, membalas rasa rindunya dengan tidak mengecewakan dia, mengikuti sunnah-sunnahnya dan banyak bersolawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan harapan kita syafaatnya di yaumil akhir, karena tanpa syafaatnya rasa tidak mungkin kita akan selamat dari dasarnya padang mahsyar dan siratal mustaqim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sahabat seiman, sebagaimana telah dibicarakan disinggung awal tadi bahwa sholat, banyak sekali orang yang meremehkan sholat, mengabaikan sholat, mengacuhkan sholat, tidak peduli dengan sholat. Ketika azan berkumandang, tidak ada bergeming rasa di hati untuk menunaikan sholat. Bahkan kalaupun dilaksanakan dalam keadaan terburu-buru dan malas, tergesa-gesa. Jarang sekali yang mau sholat berjamaah, na'udzubillah. Musola, kadang-kadang masjid, ketika azan berkumandang paling 1 atau 2 orang. Kecuali yang di pasar atau di kota-kota. Mereka sudah banyak yang menyadari. Akan tetapi bagaimana di daerah kita? Di desa kita, di RT kita, dusun kita. Mari kita jaga sholat. Allah SWT mengatakan, Adu'u sholawat wattaba'u sahwat falasau kau yalkau nagoya.
bahwa sesungguhnya mereka mengabaikan sholat, meremehkan sholat, mengacukan sholat, tidak mempedulikan sholat. Mereka hanya mengikuti hawa nafsunya, keinginan duniawi. Dan mereka inilah orang-orang yang tersesat. Jadi intinya Allah SWT mengatakan orang yang tidak sholat itu orang yang bakal sesat. Nah, mau tak kita dicap oleh Allah SWT orang yang sesat? Kenapa dikatakan sesat? Karena tidak ada petunjuk, tidak ada arahan dan bimbingan. Dan nanti pada hari kiamat, di alam kubur, pada mahsyar dan pada hari kiamat, kita tidak akan mendapatkan sinyal dari tanda-tanda kita ini orang yang suci, dari pertolongan dan juga keselamatan. Bagaimana Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Washolatun nur", sholat itu adalah cahaya. Man hafazu 'alaiha kana lahu nuron wa buhana wa najata yaumal qiyamah. Bahwa barang siapa memelihara sholat, dia akan selamat, dia akan mendapatkan petunjuk dan keselamatan hingga hari kiamat. Jadi untuk itu, mari sahabat, janganlah kita menjadi golongan orang yang beriman namun dicap oleh Allah SWT sebagai golongan orang-orang yang sesat. Gitu. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Maryam ayat 59. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak ada motivasi tersendiri, tidak ada yang bisa menasihati diri kita kecuali diri kita sendiri yang mau memulai. Paksakan diri kita, itulah adalah obatnya. Karena Allah SWT mengatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah nasib seseorang atau suatu kaum manakala seseorang itu atau suatu kaum itu tidak mau memulai dari diri mereka sendiri. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mudah-mudahan bakar semangat kita, paksa untuk sholat. Usahakan sholat berjamaah di mana azan dikumandangkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya guna kebaikan kita agar kita menjadi orang yang cerdas, yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri serta membekali diri dengan takwa untuk menghadapi kehidupan sesudah kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.